Terima kasih pemirsa televisi edukasi dimanapun Anda berada, masih setia bersama kita di siaran interaktif Pasti Bisa. Dan tentunya masih bersama saya Rafita Martion dan Miss Lina. Gimana Miss Lina, ini kita sudah masuk ke pembahasan selanjutnya ya Miss ya? Iya, kita pembahasan. Masih semangat? Semangat. Kak Vita mau cek semangat adik-adiknya dulu. Halo semua, masih semangat? Masih. Kak Vita mau cek lagi semangatnya. Kak Vita mau cek kaliannya ya. Belajar bersama? Pasti bisa. Ujian? Pasti lancar. Nah, masih semangat Ibu Lina. Nah, Bu Lina, di segmen yang kedua ini kita akan membahas apa saja Ibu? Masih sama, kita akan membahas tentang short functional text juga, masih tentang food label yang akan kita bahas. Tapi katanya di sini ada sedikit video dulu ya Bu ya? Oh iya, ada Baik. sedikit video yang akan ditayangkan di sini. Kita saksikan terlebih dahulu video yang berikut ini. Silahkan. Sebagai konsumen, kita harus cerdas memilih produk pangan olahan dalam kemasan. Selain cerdas, kita juga harus jeli. Selalu perhatikan label kemasan. Sisihkan waktu sedikit untuk hal penting ini. Membaca informasi pada kemasan pangan olahan, baik label tulisan maupun gambar. Masih ada lagi yang perlu diperhatikan dalam kemasan pangan olahan, yaitu nomor pendaftaran pangan. Nomor pendaftaran yang dikeluarkan oleh Badan POM RI misalnya makanan dalam negeri dalam kurung MD dan makanan luar negeri dalam kurung ML. Dan Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota mengeluarkan nomor pendaftaran PIRT yang terdiri dari 15 digit. Dan kode produksi, kode yang dapat memberikan penjelasan mengenai riwayat suatu produksi pangan olahan yang diproses pada kondisi dan waktu yang sama. Keterangan kandungan zat gizi dinyatakan sebagai informasi nilai gizi atau klaim gizi dan kesehatan sehingga dapat menyesuaikan kebutuhan gizinya. Pangan halal. Tulisan halal dapat dicantumkan pada pangan olahan yang mempunyai sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia dan mendapat persetujuan pencantuman tulisan halal dari Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi Pangan Badan POM RI. Keterangan tentang petunjuk penyimpanan. Pangan olahan dalam kemasan yang tidak mungkin dikonsumsi dalam satu kali makan harus mencantumkan cara penyimpanan setelah kemasan dibuka. Peringatan. Label pangan tertentu harus dicantumkan tulisan atau peringatan. Misalnya, pada pangan olahan yang mengandung bahan berasal dari babi, wajib mencantumkan tulisan mengandung babi. Nah, itu dia tadi video tentang makanan juga ya Bu ya, tentang nutrition produknya ya Bu ya. Nah, tapi sebelum kita bahas lebih lanjut tentang videonya, ini kita ada penelpon, kita angkat dulu ya Bu. Halo, siaran interaktif Pasti Bisa. Dengan siapa di mana? Halo? Dengan kita dari... Halo? Iya, halo. Iya, Siaran interaktif dengan siapa di mana? dengan Nisa dari Ciputat. Nisa di Ciputat. Pertanyaannya Nisa? Pertanyaannya, selain food label, apalagi yang termasuk jenis short function text? Short functional text. Short functional text. Berarti selain food label, apa saja yang termasuk dalam short functional text? Terima kasih Nisa di Ciputat. Pertanyaannya ditunggu jawabannya ya. Bagaimana Ibu? Jawabannya? Pertanyaannya tadi kan apa saja sih yang termasuk dalam jenis short functional text selain food label? Kebetulan kita hanya membahas tentang food label, tapi jenis-jenis short functional text sendiri itu ada banyak Kak. Salah satunya ada announcement, ada short message, ada letter, ada advertisement, ya enak ya. Ada apa lagi? Notice, kemudian apa lagi coba?
Ayo, siapa yang tahu? Ada siapa yang tahu? Congratulations termasuk Congratulations atau greeting? Greeting card. invitation. Invitation. Nah, itu sih jadi yang termasuk dengan functional text. Oke, yang termasuk dalam short functional text selain food label. Baik. Nah, ini kita akan sedikit mengomentari video yang tadi ya, Bu ya. Oh iya. Nah, video tadi ini apa sih, Bu, kaitannya dengan materi kita hari ini? Oke, jadi video tadi itu menginformasikan kita kalau kita membeli suatu produk, berarti bukan hanya berdasarkan tadi warna, bentuknya lucu gitu ya kan, atau cantik kemasannya gitu ya kan, tapi kita harus tahu informasinya yang ada di dalam produk tersebut. Salah satunya yaitu berdasarkan food label yang ada di bagian belakang produk, nutrition facts-nya. Selain itu apalagi tadi yang ada di videonya? Ayo. Apalagi yang harus diperhatikan kalau membeli sesuatu? Ada badan halalnya. Oke. label halalnya. Ada label halalnya. Jadi, Kemudian dinas kesehatannya juga. ada dinas kesehatannya. Kemudian apalagi coba? Nomor produksinya harus Tanggal? Expired. Oke, ya, atau expired date-nya. date. Kemudian apalagi ya? Tadi ada lagi deh. Ada nggak saran untuk penyimpanan suatu produk? Misalnya kamu membeli suatu produk minuman susu mungkin, ada nggak di situ saran untuk penyimpanan bagaimana? Ada. Oke, gitu Ada ya. Jadi saran selain kayak gini juga ya gitu ya, Bu ya. betul. Nah, jadi selain apa tadi, Bu? Selain label halal, kemudian tadi food produknya apa saja gitu, apalagi, Bu, tadi? Tadi ada label halal, kemudian kita nutrition facts-nya, kemudian ada apa lagi tadi? Cara expired date-nya, kemudian cara penyimpanan produk tersebut, itu informasi yang harus kita ketahui. Sama saat tadi ada yang kalau seandainya produk itu bukan produk yang tidak halal, berarti harus dicantumkan. Mengandung apa gitu Mengandung ya, Bu apa? ya? Harus diberi informasi. Baik, jadi harus teliti sebelum kita membeli Betul. suatu produk ya, Bu ya. Iya, betul. Baik, mungkin Ibu Lina atau Miss Lina boleh dilanjut kembali materinya. Oke, Silakan dipersiapkan dahulu. Iya, baik. Kak Vita ingatkan untuk adik-adik yang ada di rumah yang ingin berpartisipasi mengirimkan pertanyaannya bisa langsung menghubungi layanan bebas pulsa kami di 0800 140 3046 dan juga tayangan ini bisa langsung disaksikan di channel YouTube kita di www.youtube.com/televisiedukasi atau juga di website kami di tva.kemdikbud.go.id. Dan juga bagi pengguna gawai Android, kalian juga bisa langsung mengunduh aplikasi mobile televisi edukasi langsung dari Play Store. Namun bagi adik-adik yang terlewat tayangan ini, jangan bersedih karena akan tayang ulang pukul 19.30 waktu Indonesia Barat tentunya di televisi edukasi. Are you ready? Yes. Miss Lina, are you ready? Ready dong. Ready dong, silakan Miss. Ya, untuk segmen kedua ini, indikator yang akan kita bahas adalah mengklasifikasi dan menjelaskan kandungan nutrisi dari produk makanan. Oke. Soal pertama, siapa yang baca nih Kak Vita? Ini Kak Vita yang tunjuk, siapa ya yang baca ya? Adima. Adima? Dibacakan? Lemak total 0%, protein 0%, karbohidrat total 9%, gula 2%, dan kalium 280 mg. Oke. Kemudian ada apa lagi? Ada apa lagi selain itu? Vitamin A 60%, vitamin C 150%. Oke, vitamin C-nya 150% ya. Ya. Oke, Tinggi sekali ya, Bu. banyak nih. Vitaminnya. B1 10%, vitamin B2 8%, vitamin B3 8%, dan vitamin B6 8%. Oke, mungkin yang lain juga sambil diperhatikan label tersebut bisa dilihat apa isinya. Oke. Kita lihat dulu pertanyaannya. Kita lihat pertanyaannya. Silakan Adima. We know from the text that the product A contains more protein than carbohydrate, B contains more protein than vitamin C, C contains more vitamin C than vitamin A, D is sugar-free. I think the answer is C, contains more vitamin C than vitamin A. Oke. So you choose C, contains more vitamin C than vitamin A. Kenapa Kenapa? Adima? Tuh, pilih C. Karena tadi dari slide sebelumnya Mm-mm. itu vitamin C-nya 150% dan vitamin A-nya 60%. Oke. Jadi kita dia lihat. lebih banyak vitamin C-nya ya, Bu ya? Betul. Coba kita lihat pembahasannya. Mm-mm. Ya, ternyata betul jawabannya. Contains more vitamin C than vitamin A. A.
Jadi ini kalau yang biasanya banyak vitamin C-nya ini untuk produk minuman apa? Ayo, ada yang tahu nggak adik-adik? Jus, Mm-mm. jeruk, Jeruk, selain jeruk apa lagi? jambu, Jambu, leci Jambu. juga ada leci. Leci juga termasuk ya, banyak vitamin C-nya ya minuman yang dari leci. Apalagi suka minum nggak adik-adik yang ada vitamin C-nya? Suka ya, karena itu bagus ya Bu ya untuk tubuh ya. Baik, kita lihat tadi pembahasannya betul, Oke. jawabannya itu Berdasarkan keterangan dari label produk tersebut atau dari food label yang tertera, vitamin A hanya terdiri dari 60%, oke, dan vitamin C-nya 150%. Jadi produk tersebut memiliki kandungan vitamin C yang lebih banyak daripada vitamin A. Oke, kita bisa lanjut ke soal berikutnya ya. baik. Kita lanjut ke soal berikutnya. Ini dibacakan oleh siapa ya? Siapa Esa. ya? Wah, Esa. Look at the following picture. Nutrition fact. Total fat 2%, cholesterol 0%, saturated fat 0%, sodium 3%, total carbohydrate 3%, dietary fiber 3%, and the protein is 2 grams. Vitamin A 0%, vitamin C 0%, calcium 0%, and iron 2%. Oke, kita lihat Oke, pertanyaannya. pertanyaannya. Why was the label made? A. To explain the benefits of the product. B. To inform the nutritional values of the product. C. To convince people to consume the product. D. To describe the steps of how to use the product. So, The the best answer answer? is B. To inform the nutritional values of the product. To inform the nutritional values of the product. of the product. Kira-kira betul nggak jawabannya Bu? Tapi betul nggak? jangan dijawab dulu. Wah, ini jawabannya sudah ada ya, B. Tapi nanti kita akan bahas pembahasannya. Kita angkat dulu, ada penelpon kita nih Bu. Oke, baik. Baik. Halo, siaran interaktif pasti bisa. Dengan siapa di mana? Dengan Caroline di Bekasi, Dengan Caroline di Bekasi. Baik, Caroline, pertanyaannya? apakah perbedaan antara short functional text dan kind of the text? Apakah perbedaan Antara dari short functional text dan kind of text. dan Dan kind of text. kind of text? Baik, terima kasih Caroline di Bekasi. Pertanyaannya kita tunggu jawabannya ya. Ini langsung dijawab sekarang? Baik, langsung dijawab sekarang Ibu. Oke. Jadi untuk Caroline di Bekasi, perbedaan antara short functional text dan kind of text tadi yang seperti pertanyaan di telepon yang pertama, Caroline. short functional itu teks fungsional pendek. Jadi teks fungsional pendek. Contohnya tadi ada advertisement, ada announcement, kemudian ada Greeting short card. message and greeting card. Itu beberapa contoh dari short functional text. Dari namanya aja short functional text. Text. Berarti jenis teks yang teks fungsional pendek. Oke, kalau kind of text untuk level SMP itu kita belajar 5 untuk ujian itu Kak Vita. Apa saja itu Ada Ibu? 5, ada coba ada yang tahu? Oke, ada descriptive text, kemudian yang kedua procedure text, yang ketiga Recount text. recount text, keempat ada narrative text, and then the last one report text. Jadi itu perbedaannya. Kalau short functional text berarti jenis-jenis teks fungsional yang pendek. Kalau kind of text berarti itu jenis-jenis teks yang kita pelajari. Berarti perbedaannya itu sangat ini ya Bu ya, sangat berbeda jauh ya antara short functional text dengan kind of text. Baik. Semoga tadi jawaban yang tadi itu dapat ini ya Bu ya, Caroline dapat memahami perbedaannya. Mudah-mudahan Caroline jelas ya. Baik. Kita lanjut ke pembahasan yang tadi Bu, soalnya. Oke, kita lihat dari nutrition facts yang terkandung di sini pembahasannya. Kita lihat pencantuman nilai gizi atau nutrition facts pada suatu produk makanan untuk fungsinya adalah memberitahu nilai gizi dari produk tersebut sesuai dengan tadi jawabannya yaitu B atau B, oke? To inform the nutritional values of the product. Iya, betul sekali. Baik, kita lanjut ke soal berikutnya ya Miss Rina ya. Iya, betul. Kita lanjut ke soal berikutnya. Sini boleh dibacakan oleh siapa ya? Siapa ya? Ayo. Faris, Faris. silakan. Breakfast cereal, mango, walnut, and royal jelly. The ingredients is whole grain wheat, corn, rolled oats, palm oil, aspartame, mango pieces,
tartrazine, natural mango flavor, royal jelly, walnuts, mineral, vitamins, and spices. Oke, kita lihat pertanyaannya. Sudah diperhatikan tadi baik-baik ya. Oke. What can we conclude from the label? A. The product is healthy but may not suitable for asthma and allergy sufferers. B. The product is healthy and contain more sugar. C. The product causes allergy for everyone. Sorry. And D. The product contains low fat and is suitable for everyone. Oke, Jangan menurut Faris? dijawab dulu, kita lihat kembali ya Bu ya. Oke, Di kita lihat sini kembali. labelnya. Nah, kita lihat mungkin ada informasi yang tertinggal. Mungkin ada informasi yang tertinggal. Kita lihat dari ingredients-nya, kemudian ada apa lagi yang ada di situ. Coba kalian lihat, kalian perhatikan. Adik-adik yang di rumah juga boleh sambil dilihat ya Bu ya. Boleh, adik-adik yang di Diperhatikan. rumah juga sambil diperhatikan food label dari produk makanan ini. Baru boleh Ingredients-nya, kita kita kembali ke lihat. pertanyaannya. Mm-mm. Menurut Faris, jawabannya apa ya Faris? And the answer is A. The product is healthy but may not suitable for asthma and allergy sufferers. Oke, menurut Faris jawabannya A, Kak. The product is healthy but may not suitable for asthma and allergy sufferers. Oke, kenapa sih Faris pilih jawabannya A? Karena di situ bisa dilihat tadi di slide sebelumnya ada warning ya di situ di packaging. Ada warningnya. Wah iya nih ada warningnya. Boleh dibacakan Faris, warningnya apa? The product may not be suitable for asthma and allergy sufferers. Oke, berarti Faris memperhatikan Detailnya ya Bu ya. detail informasi yang ada di nutrition facts ini, ada di label makanan ini. Kita lihat pembahasannya. Oke, jawabannya betul A. Kita lihat pembahasannya ya. Oke, jadi kandungan produk berasal dari bahan alami. Berarti kalau produk tersebut berasal dari bahan alami, berarti dia termasuk makanan yang sehat. Kemudian lihat di bagian warningnya, ada detail informasi tambahan. Warning, the product may not be suitable for asthma and allergy sufferers. Berarti dia tidak cocok untuk penderita asma. Berarti produk tidak aman dikonsumsi bagi penderita asma dan penderita alergi. Begitu Kak Vita. Baiknya, jadi sebelum kita membeli makanan pun kita harus melihat warningnya juga ya Miss ya. Jadi tidak hanya ingredients, nutrition informationnya, kita juga harus lihat ini kira-kira apa sih, bisa cocok untuk makanan kita atau tidak gitu ya Bu ya. Iya, betul. Biasanya yang ada warning ini apa nih produknya adik-adik? Selain tadi sereal, biasanya apa? Mungkin kalau adik-adik pernah menemukan ada tulisan warning di salah satu produk, ayo. Mungkin di susu kemasan. Nah betul, susu Di kemasan. susu kemasan, pernah minum susu kemasan? Di susu Nah. kemasan pasti ada di situ ada warning tidak cocok untuk bayi, betul. gitu kan. Nah, Iya itu. betul. Nah sangat menarik sekali pembahasan kita hari ini ya Bu ya. Iya. Tapi seperti biasa kita akan break sebentar. Boleh Ibu Miss Lina silakan duduk kembali. Nanti kita akan lanjut membahas materi kita ya Bu ya. Nah adik-adik yang ada di rumah tetap di siaran interaktif Pasti Bisa. Jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah jeda yang berikut ini.